Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, dunia virtual telah menjadi ruang baru bagi manusia untuk berinteraksi, berekspresi, dan menemukan makna. Namun, apakah keberadaan kita di dunia virtual memiliki pengaruh yang mendalam terhadap esensi kehidupan kita? Life existence is to say yes to all of existence. Filsafat eksistensialisme seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri. Tetapi, bagaimana jika dunia tempat kita menciptakan makna ini bukanlah dunia nyata? Apakah dunia virtual memberi kita kebebasan atau justru membatasi kita dalam ilusi? Pertanyaan ini semakin relevan dengan fenomena seperti kecanduan media sosial, dunia permainan online, dan kehidupan di metaverse. Ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada di dunia nyata, muncul konflik antara realitas dan virtualitas. Apakah hidup kita menjadi lebih bermakna atau justru kita kehilangan arah? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana dunia virtual mempengaruhi eksistensi manusia. Sebelum kita mulai lebih lanjut, izinkan saya berbagi sesuatu yang menarik. Video ini dirancang khusus untuk memaksimalkan pengalaman audio. Jadi, Anda tidak perlu menonton layar sepanjang waktu. Sambil mendengarkan, Anda bisa tetap produktif. Mungkin sedang bekerja, belajar, atau bahkan hanya bersantai. Jadi, agar lebih hemat kuota, silahkan turunkan resolusi videonya. Fokus saja pada isi dan pesan yang kami sampaikan. Terima kasih. Eksistensi manusia selalu menjadi perdebatan mendalam dalam filsafat. Plato mengusulkan ide tentang dunia bayangan, tempat realitas sejati berada di luar apa yang kita lihat. Kini, dunia virtual dapat dianggap sebagai bayangan baru yang kita ciptakan sendiri. Kebebasan di dunia maya, Sartre menyatakan bahwa manusia terkutuk untuk bebas. Tetapi kebebasan ini datang dengan tanggung jawab. Di dunia virtual, kebebasan tampak terbatas. Kita bisa menjadi siapa saja atau melakukan apa saja. Tim menciptakan karakter dalam World of Warcraft atau The Sims. Namun, apakah kebebasan ini benar-benar memberi makna atau hanya menciptakan pelarian? Seperti seorang pemain Second Life yang merasa hidupnya lebih berarti di dunia maya, tetapi kehilangan hubungan nyata dengan keluarganya. Realitas atau ilusi. Dunia virtual seringkali menciptakan pengalaman yang begitu nyata, seperti simulasi VR yang memungkinkan kita berjalan di Mars. Namun, Plato mengingatkan kita melalui Allegory of the Cave bahwa bayangan tidak pernah bisa menggantikan realitas sejati. Contohnya, seorang seniman digital mungkin merasa karya seninya adalah ekspresi dirinya. Tetapi, apakah dunia maya itu sendiri memiliki keaslian? Manusia selalu mencari cara untuk melarikan diri dari kenyataan atau mengekspresikan dirinya. Dunia virtual menawarkan kedua kemungkinan ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelarian dari realitas. Friedrich Nietzsche pernah memperingatkan bahaya melarikan diri dari kehidupan nyata dalam ilusi. Dunia maya sering menjadi tempat pelarian bagi mereka yang merasa tertekan oleh kehidupan nyata. Misalnya, seseorang karyawan yang stres menghabiskan waktu berjam-jam bermain game untuk melupakan masalahnya. Namun, apakah pelarian ini memberikan solusi atau justru memperburuk realitasnya? Ekspresi diri yang lebih bebas. Di sisi lain, dunia virtual memungkinkan
ekspresi diri yang mungkin sulit dilakukan di dunia nyata. Contohnya, seorang musisi yang tidak dikenal di dunia nyata dapat mengadakan konser di metaverse dan mendapatkan pengakuan global. Tetapi, seperti yang dikatakan Kierkegaard, keaslian adalah kunci keberadaan. Apakah ekspresi ini benar-benar mencerminkan diri sejati atau hanya versi ideal yang ingin ditampilkan? Makna hidup adalah salah satu pertanyaan paling mendalam dalam filsafat. Menurut Viktor Frankl, manusia selalu mencari makna, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dunia virtual menawarkan ruang baru untuk pencarian ini, tetapi juga membawa tantangan unik. Menciptakan makna. Sartre menegaskan bahwa makna hidup tidak ditemukan, tetapi diciptakan. Dalam dunia virtual, kita dapat menciptakan makna melalui pencapaian dalam game, koneksi sosial di media online, atau kreasi seni digital. Misalnya, seorang pemain Minecraft yang membangun kota dari nol mungkin merasa telah mencapai sesuatu yang bermakna. Bahaya kehilangan realitas. Namun, Nietzsche memperingatkan bahwa manusia harus menghadapi realitas, bukan menghindarinya. Tergantungan pada dunia virtual dapat membuat kita kehilangan hubungan yang nyata dan mendalam. Dunia virtual adalah cermin dari dunia nyata. Ia mencerminkan aspirasi, takutan, dan kreativitas manusia. Seperti yang dikatakan Sartre, kita adalah apa yang kita buat. Dunia virtual memberikan peluang besar untuk menciptakan, mencari, dan menemukan makna. Tetapi hanya jika bisa menempuh, menjaga keseimbangan antara maya dan nyata. Apakah dunia virtual itu nyata? Pertanyaan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana kita memilih untuk memaknainya? Dunia maya seharusnya menjadi alat untuk memperkaya hidup. Dengan memahami dunia virtual sebagai bagian dari perjalanan eksistensial kita dapat menemukan cara untuk menjadikannya ruang yang bermakna tanpa kehilangan koneksi dengan realitas sejati.